mewujudkan sekolah sehat, ampun Pak, mewujudkan sekolah sehat, berbudi, berkerti luhur dan berprestasi. Nika visinya. Nah, menurut Pak Made, ya, visi sekolah itu sudah sesuai dengan situasi yang sekarang. Kalau situasi sekarang ini kan semua berbasis IT, berwawasan global, dan zamannya sekarang zaman Z dibilang Pak. Nah, semua niki serba menggunakan IT. Nah, kalau demikian bunyi dari visi sekolah itu, kalau menurut Pak Made, masih bagaimana Pak Made, masih bagus, masih layak diterapkan zaman ini. Silakan. Ya, begini Pak. Jadi saya rasa visi itu seperti UUD 45 Pak. Jadi luas Pak ini visi, luas sekali. Jadi menciptakan sekolah sehat. Jadi sangat cocok dengan zaman sekarang, apalagi zaman COVID begitu Pak. Jadi sekolah sehat. Jadi bagaimana sekolah bisa menciptakan kesehatan bagi warga sekolah, kemudian bagi lingkungannya, dan sekolah sehat ini memang identik dengan sekolah nyaman dan ramah anak. Nah, kemudian siswa yang berprestasi ini tentunya akan merujuk kepada bagaimana siswa bisa menguasai ilmu pengetahuan, baik itu secara manual maupun secara IT seperti sekarang ini. Demikian juga Pak, dengan adanya banyaknya generasi muda yang masih belum memperhatikan yang namanya dengan sopan santun dan sebagainya, kayaknya berbudi pekerti luhur ini tidak akan pernah usang ditelan zaman, demikian Pak. Oke, Pak. Berarti masalah karakteristik ya, pakai generasi muda kita katanya gitu, menurut hasil kajian itu masih dianggap kurang hidangan pengembangan budi pekerti. Tinggal di sekolah sekarang budi pekertinya ini terus karena kan ya. Nah, dalam menyebarluaskan visi misi dan tujuan sekolah itu, apakah Pak Made terlibat? Mau nyusunnya Pak terlibat? Ya, susun terlibat. Ya, kemudian dalam penyebarluasannya kita pada saat rapat dengan orang tua wali siswa dan orang tua murid, biasanya kita melakukan rapat 2 kali setahun, di awal tahun pelajaran dan di akhir tahun pelajaran, dan secara digital kemungkinan juga di pertengahan tahun ajaran kami juga melakukan pertemuan-pertemuan apabila ada perubahan-perubahan dalam keuangan sekolah. Pada saat itu kami sebagai pihak komite memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada orang-orang wali siswa, kepada orang tua siswa, sehingga mereka tidak hanya secara lisan tapi juga memberikan lembaran-lembaran, ini loh program dari pihak sekolah saat ini. Seperti itu Pak yang kami lakukan. Jadi dalam mengembangkan program-program sekolah dan kemudian baik dalam bentuk pengawasan, evaluasinya, tentu peran komite ini kan sangat berperan Pak ya. Nah, selain pada orang tua dalam menyosialisasikan visi misi dan tujuan sekolah ini, pernahkah Pak melibatkan menyampaikan pada tokoh masyarakat, kepada lembaga yang ada di daerah atau di Kabupaten Buleleng, katakanlah tingkat kecamatan, pernah menyampaikan ini ke tingkat kecamatan, kemudian pada Pemda dan sebagainya, pernah Pak? Ampun Pak, ini koneksinya putus ya. Tadi sempat kita melihat Bapak ya. Sedang proses suaranya enggak dengar. Suaranya terus. Pak diulang dulu yang tadi blank Pak, tidak ada gambar, tidak ada suara. Putus-putus lagi, suara Pak putus-putus. Makin ampun.
Mungkin mungkin. Ampun, nggih. Nah, selain pada orang tua, dan Pak, pada Nggih. pertemuan raport, kemudian pertemuan akhir tahun, dan dalam sosialisasi program sekolah, tentu kaitannya dengan bantuan dana yang dibutuhkan oleh sekolah untuk mengembangkan sekolah untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, dalam kaitannya sosialisasi ini, pernah Pak menyampaikan pada tokoh masyarakat di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten atau pada pengusaha gitu, agar pengusaha yang sukses gitu misalnya niki mau membantu siswa-siswa kita yang mengalami kesulitan di dalam masalah dana, kemudian sarana belajar, apalagi seperti sekarang Pak ya. Semua siswa membutuhkan HP yang canggih untuk melakukan pembelajaran daring. Pernah Pak lakukan itu? Enggak Pak. Jadi kalau sosialisasi yang Bapak maksudkan mungkin yang belum pernah melakukan. Tetapi kami berusaha untuk mencarikan bantuan kepada anak-anak yang memang tergolong keluarga miskin. Gitu. Jadi misalnya kita pernah menghubungi pihak pegadaian yang ada di Banyumatis, juga diberikan sumbangan kepada sekolah. Kemudian juga pernah kita lakukan hubungan dengan BPD, Bank Pembangunan Daerah. Jadi dan juga pihak-pihak swasta yang Pak Made, yang Pak. Mereka kan banyak DPR itu Pak. Iya, enten Pak. Kan ya ada bupati juga ada Pak. Oh, berarti kan peduli Pak. Tentunya Wadus peduli dengan membantu siswa dan ya. Nah, terkait dengan itu mungkin Pak Made pernah atau mungkin mempunyai inspirasi setelah pertemuan ini untuk membuat proposal dalam rangka membantu anak-anak yang tidak mampu ya hanya untuk AP untuk melakukan pembelajaran daring nih Pak ya. Iya. Ya nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman biar kita coba untuk menghubungi beliau. Mudah-mudahan anak-anak yang tidak punya HP bisa dibantu. Mungkin bisa didata nih Kak. Karena kendalanya niki daringnya niki masalah HP. Kalau internet kan sudah dibantu dari sekolah, kemudian dari Bantik. Tapi ada kode itu udah niki alatnya barangkali terutama bagi anak-anak yang kurang bidang ekonominya. Nah, Pak Made, niki lantur malah gede niki. Mungkin Pak Made sering datang ke sekolah atau di lingkup Bapak sendiri banyak anak-anak yang mengikuti pendidikan di SMA Negeri 1 Banjar. Nah, interaksi Pak Made, interaksi siswa, guru, kemudian dengan orang tua, menurut pengamatan Pak Made, interaksi komunikasinya niki bagus napi cuek napi bagaimana? Enggak Pak. Jadi ampuri Pak. Jadi tiang 2020 baru tadi dados komite Pak. Jadi kehidupan di SMA 1 Banjar itu memang kita selalu ciptakan ada hubungan sangat positif antara siswa, guru, dan orang tua. Nah, jadi bukti-bukti itu mungkin masih ada di sekolah kita bahwa ketika kita mengadakan lomba begitu, orang tua semuanya nimbrung untuk memberikan bantuan-bantuan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh sekolah, misalnya apa perlu tanaman atau perlu tenaga kerja yang mengerjakan apa yang patut dikerjakan bagi orang tua yang jadi tukang begitu misalnya. Mereka itu istilahnya ngayah lah di sekolah sehari 2 hari. Seperti itu yang terjadi Pak, sehingga apa yang ada di sekolah secara otomatis tersosialisasikan ke masyarakat begitu. Nah, kemungkinan hal ini yang menyebabkan kami selalu kekurangan ruangan dulu Pak, kekurangan ruangan karena setiap tahun
sosialisasi itu memang sudah merembet di setiap sekolah. Malahan sekolah kami itu tidak hanya yang di Kecamatan Banjar aja masuk, malahan yang dari Kecamatan Seredek, Busungbiu juga masuk ke sini ke SMA 1 Banjar gitu Pak. Jadi karena itu yang katakan hubungan kita ada sekolah, guru, siswa dan orang tua sangat positif Pak. Begitu. Terima kasih. Berarti kekeluargaannya bagus Inge, Pak Made ya. sangat bagus Pak. Inge. Nah, kaitannya dengan kerjasama Pak Made, ya, kerjasama yang dilakukan antara warga sekolah dengan orang tua dalam bentuk apa Pak Made? Kerjasamanya dan kerjasama antara orang tua ke Pak Made sebagai komitinya. Kerjasamanya bidang apa barangkali di antara warga sekolah Pak, sekolah dengan masyarakat? Begini Pak, jadi yang paling nyata kerjasama yang kita lakukan adalah dalam penanganan sampah Pak. Jadi kita dari pihak sekolah yang memahami tentang bagaimana pengelolaan sampah gitu. Jadi kita terjun ke masyarakat, terutama masyarakat di sekitar sekolah, untuk bagaimana mereka bisa memilah sampah, kemudian bagaimana bisa menggunakan sampah-sampah yang ada sehingga bisa berhasil guna bagi mereka. Kemudian kerjasama yang lain adalah tentang kebersihan lingkungan. Jadi kita sering melakukan pembersihan di lingkungan desa, desa-desa yang ada di seputaran SMA 1 Banjar, untuk bersama masyarakat untuk melakukan pembersihan, terutama karena di Banyuwangi ada pasar. Jadi kita melakukan bagaimana siswa kita mengerti atau mau melakukan kegiatan itu demi kebersihan, demi kesehatan kita bersama. Jadi mungkin itu Pak kerjasama yang bisa kita lakukan dari pihak sekolah dengan masyarakat. Dan ini kan dari pihak sekolah memprogramkan ini kebersihan Pak ya, kebersihan di lingkungan sekolah, di desa, di Banjar dan lainnya. Tentu ini merupakan suatu treatment atau pendidikan secara langsung pada masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh warga sekolah terkait dengan kebersihan itu, ya, apakah berdampak Pak, berdampak terhadap masyarakat sekitarnya? Artinya setelah siswa atau warga masyarakat membersihkan lingkungan beberapa kali gitu, mungkin masyarakat mau tidak melanjutkan gerakan itu Pak? Kalau 100% memang belum Pak. Jadi pendidikan tentang persampahan ini kiranya perlu waktu yang sangat banyak. Tetapi kami sudah melihat bahwa mereka sudah mulai melakukan secara terus-menerus. Mereka sudah mulai memilah sampah, mana sampah organik dan mana sampah non-organik. Nah, sampah-sampah non-organiknya ini sudah mereka kumpulkan, kemudian mereka simpan, dan nantinya akan diambil oleh pihak desa untuk dikelola selanjutnya. Sedangkan sampah-sampah organiknya itu diberikan kepada tetangga-tetangga yang punya kebun untuk dijadikan kompos, begitu Pak. Jadi yang kami lihat adalah bagaimana mereka sudah memilah sampah, begitu. Sudah memilah sampah, buktinya sudah ada 2 tempat sampah yang di depan rumah mereka, sampah organik dan non-organik. Walaupun sebenarnya kami memberikan 3, jadi sampah yang berupa botol itu hendaknya dipisahkan, tetapi mereka itu baru memilah menjadi 2, yang organik dan non-organik. Berarti masyarakat sudah mulai Pak, semenjak yang dilakukan setelah masyarakat ya mulai untuk melakukan kebersihan gitu Pak ya. Jadi karena begini Pak juga, jadi antara kita dari pihak sekolah dengan pihak desa juga terjun bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mungkin berpikir bahwa ini antara SMA dengan desa sudah bekerja bersama sekarang, maka
kewajiban kita lah untuk melakukan apa yang mereka sampaikan pada saat itu. Nah, untuk menjaga suasana aman, Pak, suasana aman, tertib, agar anak-anak dapat belajar dengan baik di sekolah, Bapak sebagai komite, apakah melibatkan orang tua siswa dalam menjaga suasana aman dan ketertiban sekolah, Pak? Maksudnya orang tua siswa datang ke sekolah, begitu yang Bapak maksudkan? Masyarakat di sekitarnya itu dilibatkan tidak dalam menjaga keamanan, ketertiban di sekolah, atau mungkin Pak melibatkan pada satu lembaga barangkali. Kenapa, Pak? Begini, Pak. Jadi kalau kami mengajak mereka untuk ikut, ayo mari kita jaga ketertiban, sepertinya tidak, Pak. Tetapi memang di lingkungan sekolah kami itu masyarakatnya sudah memang demikian paham bahwa ini lingkungan pendidikan, sehingga kami tidak melihat ada perilaku masyarakat yang merugikan ataupun yang ribut atau yang merugikan pihak sekolah, nggak ada, Pak, seperti itu. Jadi kemungkinan mereka sudah sama-sama paham bahwa ini adalah lingkungan pendidikan. Jadi karena di Banyuatis itu kan orangnya berpendidikan, Pak, semuanya. Nah, pada pertemuan dengan orang tua, Pak, di awal tahun pada saat mengambil rapor, nah hal ini pernah disampaikan agar sama-sama mengawasi sekolah di bidang ketertiban dan keamanan. Pernah, Pak, disampaikan? Biasanya pada saat rapat-rapat seperti itu, yang pertama kali menyampaikan adalah pihak sekolah. Pihak kepala sekolah biasanya menyampaikan kepada masyarakat, kepada para orang tua murid, bahwa mereka di sekolah ini mari kita jaga bersama-sama. Nah, kemudian kita dari pihak komite mempertegas lagi apa yang disampaikan oleh pihak sekolah. Jadi antara pihak sekolah dengan pihak komite ini sama-sama lah memberikan minta bantuan kepada masyarakat untuk selalu ikut menjaga ketertiban, menjaga sekolah ini agar sekolah ini menjadi besar, menjadi maju. Itu dengan jalan, mungkin kalau mereka punya generasi muda, anak-anak muda, ya bagaimana mereka itu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar tidak mengganggu di SMA. Hal itu mungkin sudah dilakukan oleh para orang tua, sehingga memang tidak ada orang-orang muda yang mengganggu SMA kita, Pak, nggak ada. Oke, Pak. Tadi Pak kan bilang dalam penyusunan anggaran, jelas Pak dilibatkan, Pak, dilibatkan. Nah, setelah dana itu terkumpul, kan Pak, dana itu terkumpul masuk ke sekolah, kemudian direalisasikan untuk kepentingan program sekolah, pengawasannya, untuk mengawasi itu apakah Pak dilibatkan dalam realisasi program itu, dalam penggunaan dananya, Pak ikut mengawasi? Jadi, penggunaan dananya ini biasanya mereka pertanggungjawabkan setiap 6 bulan sekali, Pak. Jadi setiap semester. Tetapi sekolah atas kerjasama dengan komite juga, mereka punya yang namanya tim audit keuangan. Ini mereka ini bekerja setiap bulan untuk mengecek keadaan keuangan komite sekolah. Nah, setelah itu nantinya apabila ada masalah dari ini, maka tim ini akan menyampaikan kepada kita bahwa ada terutama yang masalah yang ada terutama adalah orang tua yang nunggak, orang yang tua nunggak, yang terlambat membayar, begitu. Jadi bagaimana caranya untuk menagih sehingga program sekolah bisa jalan, begitu. Jadi selama ini kami memang tidak melihat
apa namanya perubahan apa namanya penyimpangan penggunaan dana. Jadi kalau toh mereka memerlukan secara mendesak begitu misalnya keuangan sedangkan di program tidak ada, mereka panggil kita. Panggil kita, Pak, kami meminta solusi ini seperti ini, kami butuh ini di program tidak ada. Maka dari itu kita sarankan untuk membuat berita acara perubahan kenapa dirubah begitu. Seperti itu, Pak. Berarti untuk pelaksanaan program itu Pak ya, untuk merealisasikan program ya yang katakanlah yang salah satunya digagas oleh komite ya. Dalam realisasi program salah satunya yang digagas oleh komite. Nah, untuk mewujudkan itu Bapak menunggu undangan dari sekolah apa Pak yang datang ke sekolah menanyakan sekolah bagaimana ini kok belum terrealisasi atau belum diwujudkan atau bagaimana Pak? Bapak menunggu begini Pak, jadi kita di komite punya sebuah program, yaitu program, jadi walaupun tidak seluruh anggota datang ke sekolah, minimal 2 bulan sekali ada saja tim atau petugas yang ditugaskan oleh ketua untuk datang ke sekolah. Barangkali sekolah membutuhkan apa, ada hal-hal yang perlu dibicarakan, didiskusikan, atau ada masalah-masalah seperti itu Pak yang dilakukan sehingga sekolah tidak sempat sampai mengundang kita sudah datang ke sekolah. Ya, kalau sampai mengundang artinya komite kan kurang Pak ya. Kurang apa ya? Maaf, kurang peduli gitu. Ya. Jadi karena kebetulan tempat kami dekat-dekat ini Pak ya, dekat juga, jadi itu juga kita ingin sekolah melihat bagaimana perkembangannya. Kalau tim komite sudah datang, apalagi 2 bulan sekali datang ke sekolah itu luar biasa Pak, luar biasa. Berarti komitenya niki betul-betul respon ya terhadap kemajuan sekolah. Nah, menurut pengamatan Bapak Pak, program-program yang dilaksanakan oleh komite itu yang selama ini banyak enggak dampaknya kepada masyarakat atau bagaimana pandangan masyarakat terhadap sekolah Pak? Maksudnya apanya Pak? Pendapat sekolah ini terhadap sekolah ini kan sudah melaksanakan program. Nah, lalu pendapatnya terhadap sekolah gimana? Oh, sekolah ini bagus, unggul gitu atau bagaimana Pak? Jadi saya tidak pernah mendengar itu Pak. Jadi apakah sekolah ini sudah bagus dan sebagainya, mungkin karena dulu itu saya kepala sekolah tidak pernah ada. Tetapi dari segi bukti yang ada, bahwa setiap tahun semenjak kepemimpinan saya itu setiap tahun siswa itu terus membludak gitu Pak. Terus membludak sampai kami harus terus-menerus meminta izin kepada Dinas Pendidikan untuk nambah rombel begitu. Nah, dari sana bisa kita simpulkan mungkin bahwa memang program-program yang kita lakukan disetujui oleh masyarakat, buktinya masyarakat sudah semakin percaya kepada kita begitu. Berarti sekolah ini makin hari makin diminati Pak. Iya Pak, ya. Lebih-lebih sekarang Pak, sekarang di sebelah kami ada tetangga ada SMK di sana Pak. Seharusnya dengan ada SMK jumlah siswa yang masuk ke SMA 1 Banjar kan semakin sedikit seharusnya. Tapi tidak berkurang dari tahun lalu. Artinya siswa-siswa yang masuk di SMK itu bukanlah siswa-siswa yang memang kepingin masuk di 1 Banjar gitu. Seperti itu Pak masalahnya. Nah, ke masyarakat. Oke, terima kasih Pak Made. Jadi karena tiang berdua, makin tiang bergiliran lagi. Budayu, makin silakan Budayu. Matur suksmo, Bapak. Nggih, Ibu. Nggih, Swastiastu, Bu. Swastiastu, sampun ledang rauh nyarengin kegiatan iki nggih Bapak nggih. Nggih, Bu. Nggih. Tadi tiang sampun dengar pembicaraan wawancara dari Pak Ketut dengan Bapak. Jadi sudah begitu panjang lebar Bapak jelaskan, itu termasuk
Bapak sudah mengawasi semua program-program yang ada di sekolah. Itu luar biasa peran dari komite. Jadi mulai dari penyusunan program, kemudian pelaksanaan program, laporannya, kemudian sampai pengawasan yang Pak yang dilakukan secara transparan dari sekolah dan dipantau terus oleh komite. Nah kemudian apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan evaluasi diri sekolah? Misalnya dari program yang sudah dilaksanakan, karena Bapak baru Pak belum pernah jadinya melakukan evaluasi diri Pak ampura niki, yang ingat biasanya kan mulai sebelum menyusun program sekolah, baik itu anggarannya juga termasuk di sana, sekolah selalu melakukan evaluasi diri sekolah di EDS istilahnya Jadi untuk memeriksa atau melihat program yang sudah dilaksanakan sejauh mana atau berapa persen ketercapaian program, Pak Kemudian apakah semua programnya berjalan dengan efektif atau kemungkinan ada hal yang ditambahkan atau dikurangi untuk penyusunan program berikutnya. Kemudian dari evaluasi diri itulah disusun rencana tindak lanjut, kemudian untuk menyusun program yang baru. Setelah itu setiap tahunnya biasanya sekolah melakukan penjaminan mutu. Jadi dari segi penjaminan mutu internal yang terkait dengan pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri sekolah, kemudian penyusunan rencana kerja anggaran, termasuk RKAS nanti dan merujuk pada raport mutu. Apakah Bapak selaku ketua komite di sekolah ini sudah mengetahui sejauh mana Pak mengetahui tentang isi raport mutu di sekolah? Mending Pak artinya dari 8 standar nih ke Dados Pak, dan mungkin dari operator bisa menunjukkan raport mutu sekolah tahun 2019 Pak. Ada raport mutunya. Raport mutu. Ada. Raport mutu. Terlihat. SPMI. Ya, Ibu boleh yang jawab Bu? Iya, dos Pak. Iya. Sapuniki Bu. Jadi memang tiang kan baru 2020 niki dados komite. Sebelum itu tiang kan kepala sekolah di sekolah ini katanya. Sekolah kita sekolah model Bu. Sekolah model. Kita sekolah model. Jadi dulu memang dibina oleh teman-teman dari LPMP untuk sekolah model dan memang seperti yang Ibu katakan itu merupakan kewajiban bagi kita sekolah model dan nantinya kita juga harus mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain untuk melakukan evaluasi diri sekolah setiap tahun begitu. Kemudian juga kita juga harus menyesuaikan dengan menyusun program selanjutnya. Mana yang belum kita capai, kemudian apa sebabnya, kemudian apa ada program baru, sehingga nanti kami berusaha menyusun program itu sesuai yang benar-benar kita butuhkan saat itu sesuai dengan dana yang ada, gitu. Oleh karena itu Bu, ketika kita menyusun program melebihi dana yang diberikan oleh pemerintah atau di luar ketentuan dari dana pemerintah, inilah yang kita mintakan bantuan kepada komite agar dana itu, kekurangan dana ini bisa dipenuhi oleh pihak komite. Nah, kira-kira itu yang kami lakukan. Jadi sebagai sekolah model, tentunya kita harus melihat raport-raport mutu yang ada, walaupun Bu sebenarnya raport mutu ini ada beberapa yang tidak cocok dengan kenyataan kita di lapangan gitu. Nah, walaupun begitu ya kita anggap saja kita kembali ber-EDS mana yang cocok dengan kondisi di lapangan dan mana yang tidak. Nah, seperti itu Bu. Jadi ini kalau kita lihat tentang raport suku. Raport itu sudah jelaskan tadi.
kemarin. Oh, Oke. eh, Dan ada dokumen. jadi belum ditemukan Bu. Kemungkinan kemarin sudah dijelaskan itu tentang raport mutu. Jadi saya juga tidak begitu hafal tentang apa yang mana yang merah dan mana yang sudah tuju begitu. Jadi saya tidak begitu hafal Oke. juga Bu. Inggih dika wonten tim ring sekolah nggih yang mengetahui Ya, hal ya, ya. Nah, sehingga nanti jika sekolah misalkan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan sarana, gitu nggih, untuk perbaikan sarana, apalagi dengan jumlah siswa yang terus meningkat, tentu saja ruangan mungkin perlu ditambah Bapak nggih. Ya, Nah, ya. kalau hanya mengandalkan biaya dari pemerintah mungkin tidak cukup, ngeten Pak nggih. Sehingga perlu sekarang bantuan dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Ya. Nah, Jadi hubungan salah dengan satu contoh Bu, salah satu contoh Bu, bantuan sekolah. Jadi karena membludaknya sejumlah siswa, jadi sekolah itu memberikan bantuan untuk membelikan tanah sebanyak 9 are. Itu sudah kami isi bangunan dan sekarang juga sudah penuh gitu Bu siswanya gitu. Ya. jadi karena terus meningkat Pak nggih. Ya, ya Bu. Di saat sekarang masih terus masyarakat ingin bersekolah di sana, berarti kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga sudah sangat tinggi, sehingga kedepannya mungkin komite juga bisa bersama-sama orang tua siswa untuk memperhatikan hal-hal yang urgen yang perlu ditingkatkan, mengingat saat ini kemajuan teknologi yang begitu pesat, mungkin supaya tidak ketinggalan dengan yang lain Pak nggih. Jadi turut serta membantu sekolah di dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian di sekolah juga yang paling sering kekurangan adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pak nggih. Jadi tenaga, saya lihat kemarin datanya tenaga tata usaha, tata administrasi ke sekolah itu masih kurang. Nah, sehingga sekolah akhirnya mengangkat tenaga honorer. Ya, ya Bu. Ya. Mungkin di sana diperlukan penggajiannya, bayar honornya mungkin Pak nggih. Itu ya dari komite itu Bu. Nggih. Nah, kemudian selama ini ada program pelaksanaan realisasinya. Nah, apakah dari Bapak selaku Ketua Komite pernah melakukan bagaimana caranya efisiensi penggunaan anggaran? Jadi dari anggaran yang diusulkan oleh sekolah misalnya, kemudian ada Bapak ingin melakukan efisiensi dana terhadap program. Pernah enggak Pak? Jadi dari sekolah mengusulkan anggaran sekian. Kemudian dari Bapak selaku Ketua Komite menganggap, oh ini terlalu besar anggaran yang dibutuhkan. Apakah pernah melakukan efisiensi dari program itu Pak? Biasanya itu kita sudah dilibatkan dalam penyusunan RKA, RKA ini sehingga kita bersama-sama pihak sekolah menganalisa. Jadi misalnya dalam rancangannya mereka memasang X begitu misalnya, ya kita diskusikan kenapa X. Anggaran napi mantan PPC niki disampaikan moni kan. Nah, kalau apa yang mereka sampaikan itu realistis begitu sesuai dengan cocok dengan pemikiran kami ya untuk apa kami kurangi Bu gitu. Nah, jadi malahan ada misalnya mereka itu kepinginnya A tetapi mereka itu nggak berani memasang A, mereka pasang Amin begitu. Jadi kita juga diskusikan ini kok ada beda etika nenek. Contohnya begini Bu. Jadi jarak antara sekolah kami dengan kabupaten ini Bu dengan kota Singaraja itu sekitar 45-40 kiloan begitu. Jadi biasanya mereka itu malu memasang biaya perjalanan terutama untuk atlet-atlet, malu memasang banyak begitu. Padahal setelah dianalisis banyak atlet yang seharusnya dapat juara terpaksa tidak dikirim. Kenapa? Karena tidak punya anggaran. Oleh karena itu di sana kami juga berikan dobrakan. Kalau memang Bapak memerlukan dana lebih besar dari itu pasang saja. Sehingga bakat-bakat siswa itu yang terpendam bisa disalurkan atau bisa berprestasi sehingga akan membawa nama baik sekolah. Sebab memang itu kendala di sekolah kita Bu. Jadi biaya perjalanan itu yang banyak keluar. Ya.
Luar biasa Bapak selaku Ketua Komite, begitu besar dukungan dari Ketua Komite terhadap siswa-siswi di sekolah di SMA Negeri 1 Banjaran ini, sehingga nantinya ke depan sangat diharapkan lebih banyak prestasi yang diukir oleh siswa-siswi. Inggih, Bu. Jadi kalau tidak punya Ketua Komite yang mempunyai pandangan yang maju ke depan, rasanya tidak mungkin akan seperti itu Pak nggih. Jadi Bapak Iya, Bu. selaku Ya, Ketua terima kasih, Komite Bu. luar biasa yang apresiasi nggih. Jadi dukungannya sangat besar terhadap kemajuan di dunia pendidikan. Jadi mungkin karena Bapak selama ini terjun di dunia pendidikan Pak nggih. Sehingga mengetahui betul apa kebutuhan dari sekolah, kemudian apa trik-trik yang bisa dilakukan untuk mendukung semua program dan kegiatan yang ada di sekolah. Dan Bapak matur suksma sampun rauh nyarengin iki, jadi kita sangat terbatas dengan waktu Pak nggih. Inggih, Bu. Inggih. Iki waktu tinggal lagi 2 menit untuk kita break Pak. Suksma banget. Dan Inggih. semoga Sama-sama Ibu. Inggih. semoga Bapak jadi Ketua Komite dengan anggota komite nantinya bisa terus meningkatkan kualitas sekolah sehingga kita bisa bersaing. Astung kare Bu, astung kare. Iya, di kemanten yang pura Om Santi. Om Santi Om. Laris, Bapak operator. Mbak tadi. Karena waktu, Karena waktunya sudah habis. Nggih. Yang mungkin nyalinin dulu. Om Swastiastu. Swastiastu, Adi, nggih. Aji, Pak Dut, Bu Dayu, Ampurut yang dari tadi ingin masuk tapi susah sekali masuknya bergabung. Untung saja dengan komite tadi agak lancar nggih. Nike menggunakan perangkat kijang. Nggih Pak nggih, sampun masuk kental nggih. 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 Ampun selesai sesi dengan komite. Sukses banget aturan titiang niki untuk kesempatan genah galah dan sebagainya. Kepada host yang sangat amat senior yang tiang hormati, sekali lagi terima kasih. Tiang mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Yang kembalikan kepada Pak Tun atau Bu Dayu atau Nabi tiang nutup niki. Bagaimana Bu Dayu? Iya, mungkin Pak Tun sampun. Ya Pak Tut, kita akan kerja ke mandiri. Mungkin kan masuk ke sesi mandiri Pak Tut Bu Dayu nggih. 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 Doani sakadiasa punike titiang putang niki galah puniki dumugi asung kerto wara nugraha ide sang yang widiwase lamakane dedane pamengkas niki host kemudian asesor presiden memulihang kerahayuan lan kerahajengan. Ngiring puputang untuk para mesati. Oh, Santi. Oh.